Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Strategik yang beranggotakan Nurul Ashifah, Putri Rizky Masrifah, Elza Ashifah, Aulia Nur Azizah, Olivia Damayanti, Setiastuti Tri Utami, dan Afifah Zulfa Nur Fadilah. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi analisis eksternal. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Selain pengaruh yang buruk, peluang juga banyak bermunculan di lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memang sulit untuk dikendalikan karena melibatkan pihak-pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan. Oleh karena itu, analisis lingkungan eksternal sangat diperlukan oleh perusahaan, khususnya dalam proses perumusan strategi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Rizky. Faktor lingkungan eksternal dapat subjektif karena setiap manajerial dapat memandang pada faktor-faktor luar yang berbeda. Faktor yang dianalisis merupakan faktor luar yang memang berpengaruh dalam perkembangan perusahaan. Secara garis besar, lingkungan eksternal perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro merupakan lingkungan umum yang memiliki kekuatan secara luas sehingga dapat mempengaruhi seluruh industri secara umum. Unsur-unsur dari lingkungan makro yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Lingkungan mikro merupakan lingkungan yang lebih dekat dengan perusahaan. Jarak yang dekat tersebut dapat memberikan efek langsung terhadap perusahaan dibandingkan lingkungan makro. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elza Ashifah. Analisis lingkungan eksternal memiliki peranan penting dalam memberikan masukan dalam mengambil sebuah keputusan. Beberapa tujuan dari dilakukannya analisis lingkungan eksternal antara lain: 1. Meningkatkan kepedulian manajerial terhadap perubahan lingkungan. 2. Meningkatkan pengertian terhadap industri dan pasar. 3. Meningkatkan pemahaman dalam pengaturan multinasional. 4. Meningkatkan keputusan alokasi sumber daya. 5. Memfasilitasi manajemen risiko. 6. Memusatkan pada pengaruh utama dalam perubahan strategi. 7. Beraksi saat permulaan tanda bahaya. 8. Mengidentifikasi adanya peluang-peluang bisnis. 9. Menyediakan benchmark untuk proses evaluasi perusahaan terhadap kompetitor. 10. Membantu perusahaan dalam menemukan keunggulan kompetitif. 11. Mendorong pembelajaran dari kompetisi. Selanjutnya, lingkungan jauh atau makro. Lingkungan makro mewakili kekuatan yang mempengaruhi semua perusahaan di semua industri. Ada berbagai saran tentang bagaimana mendefinisikan bagian-bagian lingkungan agar dapat dipahami mereka secara mendalam. Ada masalah umum seperti politik, sosial ekonomi, dan pengaruh teknologi. Faktor PES terkadang ini diperpanjang. Yang pertama ada PESTAL, memisahkan legal dari aktivitas politik dan menambahkan lingkungan. Kedua ada STEP V, menambahkan nilai atau etika. Dan yang ketiga SPEND, menambahkan lingkungan alam. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Nur Azizah. Jauh atau makro yang terdiri dari faktor politik bertindak pada 3 tingkatan supranasional atau misalnya Uni Eropa nasional dan subnasional atau tingkat lokal. Area aktif pemerintah meliputi 1. Kebijakan tentang perawatan kesehatan, pengangguran, nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pekerjaan pemerintah dan sektor publik pada umumnya. Ketiga, kebijakan fiskal di bidang perpajakan. Keempat, instansi pemerintah yang mengatur polusi, persaingan, dan hubungan industri. Kelima, hukum dari berbagai jenis seperti yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Keenam, keselamatan karyawan di tempat kerja atau yang berkaitan dengan perlindungan pelanggan. Selanjutnya, faktor ekonomi. Mengacu pada semua variabel ekonomi utama yang sering dikaitkan dengan tindakan politik seperti 1. Produk nasional bruto. 2. Pertumbuhan. 3. Inflasi. 4. Suku bunga pinjaman bank sentral. Kelima, nilai tukar mata uang. Keenam, pajak kebijakan fiskal pada perusahaan dan individu. Ketujuh, masalah regional seperti proses pertanahan dan tingkat tenaga kerja. Ke-8, distribusi penghargaan ekonomi di masyarakat. Ke-9, kebebasan untuk memindahkan uang. Ke-10, bursa saham dan pasar uang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Olivia Damayanti.
Faktor sosial mengacu pada sikap, nilai, dan selera kepercayaan yang dianut oleh masyarakat termasuk etnis minoritas. Budaya, sikap bekerja, menabung, dan berinvestasi, etika, dan lain-lain. Demografi, ukuran dan struktur tenaga kerja, pergeseran populasi, penuaan. Struktur sosial, kelas dan segmentasi pasar. Faktor teknologi. Pada faktor teknologi terdapat faktor eksternal dan internal. Organisasi menggunakan faktor teknologi bukan hanya pada perangkat keras saja, tetapi juga pada perangkat lunak, seperti kontrol kualitas dan menghasilkan produk dan layanan dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Hal tersebut termasuk pada barang dan jasa, proses produksi, informasi dan komunikasi, transportasi dan distribusi, teknologi informasi, komputasi, dan implikasi terkait bioteknologi dan industri baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Setiastuti Tri Utami. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro merupakan analisis industri atau lingkungan kompetitif dari Porter 1980. Model 5 kekuatan lingkungan kompetitif oleh Porter adalah sebagai berikut. Ancaman pandangan baru, perebutan posisi di antara pesaing saat ini, kekuatan tawar-menawar pemasok, daya pelanggan, dan ancaman produk atau layanan pengganti. 5 kekuatan lingkungan kompetitif oleh Porter adalah: pertama, hambatan untuk masuk, termasuk faktor-faktor seperti persyaratan modal, skala ekonomi, diferensiasi produk, biaya peralihan, identitas merek, akses ke saluran distribusi, dan ancaman pembalasan. Semakin tinggi hambatan untuk masuk, semakin tinggi potensi profitabilitas perusahaan di industri tersebut skala ekonomi. Yang kedua, persaingan kompetitif. Intensitas persaingan tergantung pada sejumlah faktor, apakah ada atau tidak pemimpin industri yang kuat, jumlah pesaing atau tingkat konsentrasi, adanya hambatan keluar, pentingnya biaya tetap dalam menentukan kapasitas, tingkat diferensiasi produk, dan tingkat pertumbuhan industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afifah Zulfa Nur Fadilah. Selanjutnya yang ketiga adalah daya pemasok ditentukan oleh faktor-faktor seperti pentingnya produk kepada pembeli, biaya peralihan, tingkat konsentrasi pemasok ke industri, dan kemampuan pemasok untuk memasuki industri. Yang keempat ada kekuatan pembeli. Daya tawar pembeli tergantung pada beberapa faktor, termasuk pengetahuan pembeli, ukuran pembelian, fungsi produk, tingkat konsentrasi pembeli dalam industri, tingkat diferensiasi produk, dan kemampuan pembeli untuk memasuki industri. Yang kelima ada ancaman substitusi, penting karena dapat menstabilkan struktur industri saat ini dengan menawarkan produk yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat bagi pelanggan. Selanjutnya ada teori manajemen strategik. Dikatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategik tentang arah yang hendak ditempuh dapat dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama ada faktor-faktor eksternal yang jauh, yang kedua ada faktor-faktor eksternal yang dekat. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.